Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia, dulurku semuanya. Oke dulur tani, masih bersama saya channel Tani Desaku. Yang kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau pengalaman saya dulur ya, tentang tentang cara penanganan gulma yang sudah saya lakukan. Ada beberapa trik atau beberapa cara dan beberapa sistem lah yang sudah saya terapkan, dan hasilnya pasti ada plus minusnya dulu. Nah, nanti kita akan di sini akan diceritakan atau akan diberitahu ke dulur semuanya tentang plus minusnya. Namun sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya dulur, dukung terus channel Tani Desaku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk dulurku semuanya. Oke dulur, kita di sore hari sedang berada di sawah sambil santai sejenak ya. Masih banyak PR untuk penanganan padi. Pada saat ini memasuki lahan yang satunya memasuki umur 40 hari dan lahan yang satunya memasuki umur 25 hari. Oke lur, kita berlanjut ke tema ya, cara penanganan gulma pada tanaman padi kita ya. Oke, pengalaman saya pada saat penanganan gulma pada tanaman padi atau di lahan sawah lur, ada dua sistem atau dua cara ya. Cara yang pertama, setelah tanam umur 1 minggu sampai 15 hari lah, caranya yaitu herbisidanya saya campurkan pada saat pemupukan pertama. Dari cara ini sudah sering saya lakukan pada saat pertama kali terjun di sawah. Jadi pas melakukan pemupukan pertama itu langsung campur herbisida selektif. Bentuknya bubuk, mereknya terserah dulur semua ya. Banyak herbisida di toko pertanian, sesenangnya dulur tani aja apa pakainya. Kalau saya biasa pakai yang satu bungkus harganya 10.000 yang murah, dan 1 hektar saya habiskan maksimal 10 bungkus 100.000 jadi dulur. Dan alhamdulillah dulur, untuk segi positifnya yaitu kerja tidak 2 kali. Jadi kerja 1 kali, bahasanya ibaratnya sambil menyelam minum air katanya. Pas pemupukan sekaligus kita penanganan gulma, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan lor. Walaupun tidak 100% ya, tapi mengurangi lah. Intinya ada saja lahan-lahan yang masih tumbuh rumputnya yang membandel. Karena apa? Kemungkinan ada beberapa faktor ya. Lahan tersebut susah digenangi air atau lahannya agak tinggi dari tahap pada lahan yang lain, itu pasti rumputnya nanti akan tumbuh. Nah, dan yang kedua itu untuk plusnya ya, jadi kerjanya sekalian. Untuk minusnya ini dulur, apabila rumput sudah tumbuh 2 daun atau 3 daun, khususnya rumput daun sempit ya. Kalau rumput daun lebar insya Allah tuntas semua lur. Tapi kalau rumput daun sempit, kalau sudah tumbuh di umur sebelum kita melakukan pemupukan, dan kita lakukan pemupukan dengan campur herbisida, ini tetap tidak mati lur. Nah, itu negatifnya atau kurangnya di situ. Akhirnya tetap aja kita masih melakukan penyiangan. Ya namanya juga itulah, pasti ada plus minusnya. Oke, yang kedua sistemnya apa lur? Sistemnya pakai sistem semprot. Setelah penanaman padi, jadi di umur 1 HST sampai 10 HST kita lakukan semprot. Herbisidanya kita semprot pakainya lur, tidak dicampur garam. Sesuai dosis saja herbisidanya. Misalkan 1 bungkus misalnya untuk 2 tangki, ya udah untuk 2 tangki. Misalkan 1 hektar cukup 4 bungkus, ya udah 4 bungkus. Itu sama aja harganya lur, kurang lebihnya di angka 100.000 juga ya. Ini plusnya, kalau misalkan pas pemupukan pertama lahan kita sudah disemprot dengan herbisida ini lur, alhamdulillah itu daun sempitnya itu jarang yang tumbuh. Nah,
Itu jarang nyiram karena apa? Karena daun sempit ini belum mulai tumbuh, bijinya sudah dibakukan oleh herbisida tersebut. Dan yang kedua, ini pakai sistem semprot ini pengalaman saya lur ya. Apabila benar-benar lahannya bisa dimanipulasi airnya, lahannya insya Allah ini hasilnya sangat maksimal sekali lur ya. Sekarang saya baru praktek semprot 2 lahan, saya pakainya semprot semua lur. Yang apa sih, airnya bisa kita mainkan, misal bahasa bisa dimainkan seperti ini lur. Pas kita nyemprot air tidak keluar tidak masuk, nah pas selesai penyemprotan jadi airnya bisa dimanipulasi, jadi lahannya aman. Itu hasilnya sangat maksimal sekali lur. Dan pas pemupukan pertama alhamdulillah tidak apa ya, rumput daun sempitnya lur ada yang tumbuh tapi tidak begitu banyak. Bukan tidak begitu banyak ya, sedikit lah seperti itu. Nah kekurangannya di sini lur, bagi yang lahannya airnya tidak bisa dimanipulasi ya ini susah. Sama saja seperti yang dicampur pupuk juga sama susah ya. Karena apa? Karena pas penyemprotan air itu harus 2-3 cm dari tanah. Setelah itu diamkan selama 1 minggu lur. Jangan sampai ada air masuk atau air keluar, diamkan supaya herbisidanya bekerja dengan baik. Nah yang kedua, minusnya sama seperti yang dipupuk tadi, tanah yang tinggi ini yang tidak tergenang air ini pasti itu lur pupuknya akan tumbuh juga. Karena apa? Tidak maksimal atau herbisidanya tidak berfungsi di situ. Nah itulah dia sistem penanganan gulma pada tanaman padi yang sudah saya lakukan, 2 sistem ini lur. Kalau untuk sistem-sistem yang lain belum saya praktekkan, 2 sistem ini sudah saya praktekkan dan alhamdulillah dua-duanya tergantung dari situasi dan kondisi lahan kita lur. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih tepat, silahkan dulur sendiri yang bisa menilainya, bisa menyimpulkannya. Kalau saya orangnya gimana ya, ya nekat aja lah, walaupun lahannya tidak kurang berfungsi atau lahannya kurang pas, tapi saya nekat. Tapi ya begitu, ada risikonya lur. Kalau sudah herbisidanya tidak berfungsi baik ya udah resikonya matun, manual jadinya. Ya itu saja dulu lur video kali ini. Mudah-mudahan teori penanganan gulma ini bisa bermanfaat bagi dulurku semua yang ingin bertanya dan juga ngasih masukan kepada saya. Silahkan langsung ke kolom komentar lur. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur.